Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi yang sangat-sangat baik ya. Sebelum mulai, kami ingin apresiasi sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik kita, yaitu Ibu Henry Suryani SESIKOM MMCH-RH. Karena berkat beliau, kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai fenomena konflik, yaitu proses terjadinya pertentangan antara dua pihak atau lebih. Adapun poin-poin yang akan kami bahas diantaranya adalah definisi konflik, penyebab konflik, teori atau pendekatan konflik, jenis-jenis konflik, dan juga pengaruh konflik. Mengenai definisi konflik nih teman-teman, sebenarnya konflik ini merupakan kata yang udah gak asing lagi ya di telinga kita, dan bahkan setiap harinya kita pernah lah mengalami konflik atau kita tidak terlepas dari yang namanya konflik. Simpelnya sih, konflik itu adalah masalah atau pertentangan, dan konflik ini merupakan konsekuensi alami dari keberagaman dan keterbatasan sumber daya. Kenapa bisa begitu? Karena keberagaman dan keterbatasan sumber daya inilah yang akan memicu terjadinya konflik secara alami. Keberagaman di sini itu artinya kita tahu setiap manusia itu punya latar belakang yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda, punya nilai yang dianut yang berbeda, dan juga punya tujuan yang berbeda. Nah, dari perbedaan tersebut, mereka juga pasti punya cara yang berbeda ketika mereka dihadapkan oleh suatu masalah, dan juga perbedaan dalam menentukan apa yang menurut mereka itu benar. Dan dari perbedaan itulah dapat memicu terjadinya suatu konflik. Lalu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya nih, manusia itu pengennya banyak banget, tapi sumber dayanya sangat terbatas. Sumber daya di sini diantara lain waktu, lalu uang, lalu akses informasi yang mungkin, dan masih banyak lagi. Ketika orang beramai-ramai untuk memperoleh kebutuhan yang sama, namun ternyata kuotanya itu gak banyak, di situ akan muncul yang namanya persaingan atau kompetisi. Dan dari persaingan atau kompetisi itulah lahir namanya konflik. Jadi konflik itu dia gak bakal jauh-jauh dari keberagaman dan juga keterbatasan sumber daya. Nah, istilah konflik ini dia berasal dari kata kerja bahasa Latin configere yang berarti saling memukul. Kemudian diadopsi ke bahasa Inggris yaitu konflik, dan kemudian diadopsi juga ke dalam bahasa Indonesia yaitu konflik. Konflik dapat bersifat disfungsional, yaitu berkembang dari konflik konstruktif menjadi destruktif yang akan menghambat pencapai tujuan. Ya, pasti konflik itu dikaitkannya dengan sesuatu yang jelek-jelek ya guys, sesuatu yang akan memecah belah keduanya gitu kan, kedua belah pihak. Ya, konflik memang dapat bersifat seperti itu atau bersifat disfungsional. Dia bukannya jadi perubahan gitu ya, tapi malah menghambat pencapaian tujuan. Tapi ya selain itu, konflik juga dia bisa bersifat fungsional, yaitu konfliknya berkembang menjadi konflik yang konstruktif, yang memunculkan kreativitas, inovasi baru, bahkan mempererat kerjasama. Maka dari itu, keterampilan dan pengetahuan itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Nah, dari sinilah lahir yang namanya suatu ilmu, manajemen konflik. Manajemen itu kan suatu ilmu atau seni ya. Dan untuk menghadapi itu juga perlu ilmu gitu ya. Perlu ilmu, dan juga cara tiap orang dalam menghadapi konflik itu berbeda-beda, dan itulah yang disebut seni atau keterampilan. Nah, bahkan Alice Purcell juga bilang kalau manajemen konflik ini merupakan
urutan ke-7 dari 10 prioritas kegiatan manajer dalam memimpin perusahaannya. Selanjutnya, konflik ini dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif atau kondisi nyata yang berbeda. Di antaranya yang pertama adalah keterbatasan sumber. Sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan terjadinya kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya, yang mana kompetisi atau persaingan ini yang akan menimbulkan terjadinya konflik. Lalu yang kedua, tujuan yang berbeda. Ya, masing-masing orang punya tujuan hidupnya masing-masing lah ya, punya kepentingannya masing-masing gitu ya. Yang mana perbedaan tersebut tidak akan menghindari tidak terjadinya konflik. Namun, kalian pernah gak sih terpikirkan kalau misalnya tujuannya sama gimana? Apakah masih mungkin akan terjadi konflik? Nah, ternyata konflik juga bisa terjadi karena tujuannya sama, namun berbeda dalam mencapainya. Lalu yang ketiga ada interdependensi tugas atau saling ketergantungan. Konflik ini dapat terjadi di antara pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berhubungan, dan tidak bisa meninggalkan satu sama lain tanpa konsekuensi negatif. Contohnya adalah ketika presentasi nih ya. Si A dia tugasnya bikin naskah, lalu si B dia tugasnya adalah bikin PPT, dan si C adalah sebagai presenternya. Ketika mereka itu kan tiga-tiganya saling membutuhkan ya. Kayak si B nih yang bikin PPT, dia perlu naskah dari si A. Lalu si C yang bagian presenter, dia perlu si B dan juga si A buat tampil gitu nanti gitu. Nah, dalam kondisi yang saling ketergantungan ini, saling bergantung satu sama lain dan saling membutuhkan ini, ada kemungkinan terjadinya gesekan. Kayak misalnya kan tiap orang itu dia punya kecepatan yang berbeda-beda nih ya. Kalau misalnya salah satunya ada yang delay, otomatis ada bagian lain yang terhambat juga gitu. Namun mereka itu dia tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Kenapa? Kalau misalnya mereka meninggalkan, mereka akan dirugiin semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi negatif. Jenis ketergantungan ini dapat berupa ketergantungan pol. Ketergantungan pol ini itu adalah kayak mereka itu nggak saling bergantung dalam proses kerja, tapi saling terhubung lewat hasil akhirnya. Contohnya itu adalah misalnya di perusahaan itu kan ada divisi SDM, ada divisi keuangan, ada pemasaran, produksi. Nah, mereka itu kan nggak berhubungan secara langsung gitu ya dalam proses kerja. Namun mereka lah yang berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Lalu ada juga ketergantungan urutan. Ketergantungan urutan ini adalah satu proses itu harus selesai dulu sebelum memulai proses yang lain. Contohnya ini kayak misalnya perusahaan mie. Ada yang memproduksi mie, ada yang mengemas mie, ada yang menyimpan mie di gudangnya, lalu ada yang mendistribusikannya kepada pelanggan. Nah, si bagian yang pengemasan mie, dia itu nggak bakal bisa jalan sebelum mie-nya diproduksi. Ya mau gimana ya, mau ngemas mie tapi mie-nya gak ada gitu. Nah, itu adalah ketergantungan urutan. Lalu ada ketergantungan timbal balik. Kalau ketergantungan timbal balik ini dia saling tukar input output. Contohnya itu kayak di rumah sakit. Dokter itu dia perlu laporan dari perawat. Lalu perawat juga dia butuh arahan dari dokter lah ya. Lalu ada apoteker juga dia butuh catatan dari perawat, konfirmasi dari perawat, dan juga perlu instruksi dari dokter. Nah gitu, jadi mereka saling tukar input sama output. Selanjutnya diferensiasi organisasi. Diferensiasi organisasi atau pembagian kerja yang membuat tiap orang itu punya peran yang berbeda agar organisasi berjalan efisien dan lebih fokus. Nah, jadi pembagian kerja ini, diferensiasi ini merupakan pembagian kerja yang mana tiap orang itu dia bekerja sesuai peran dan spesialisasinya masing-masing.
Nah, kalau misalnya diferensiasi dalam organisasinya banyak, maka perlu koordinasi yang lebih baik untuk meminimalisir terjadinya konflik. Jadi inti dari diferensiasi organisasi ini sih adalah koordinasi ya, agar semuanya tetap berjalan secara selaras. Penyebab konflik selanjutnya adalah ambiguitas yuridiksi atau ketidakjelasan siapa yang berwenang atau bertanggung jawab. Contohnya adalah ketika ada komplain pelanggan di media sosial ya. Lalu ada dua bagian divisi, yaitu divisi pemasaran dan juga divisi layanan pelanggan. Divisi pemasaran bilang, ini tuh kerjaannya layanan pelanggan. Jadi otomatis yang nanganin masalah pelanggan ini adalah bagian layanan pelanggan. Tapi divisi layanan pelanggan bilang, ini tuh bagian dari promosi, otomatis harus dihandle sama bagiannya pemasaran. Nah, karena ketidakjelasan tugas, ketidakjelasan tanggung jawab akan menimbulkan yang namanya saling menyalahkan dan juga kebingungan. Dan selain itu, ambiguitas yuridiksi ini sering terjadi pada organisasi yang baru terbentuk sehingga menimbulkan banyak sekali konflik. Lalu sistem imbalan yang tidak layak. Sistem imbalan yang tidak adil atau tidak layak akan memicu konflik dalam bentuk pemogokan yang akan merugikan karyawan, yaitu tidak mendapatkan upah, perusahaan tidak dapat memproduksi lagi, konsumen tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan, dan pemerintah tidak mendapatkan. Selanjutnya ada komunikasi yang tidak baik. Perilaku komunikasi yang tidak baik, distorsi informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang terlibat dapat memicunya terjadi konflik. Jika suatu informasi tidak disampaikan dengan baik, itu akan menyebabkan mispersepsi ataupun miskomunikasi, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan konflik entah itu antar individu maupun kelompok. Selanjutnya ada perlakuan tidak manusiawi. Perlakuan tidak manusiawi dan melanggar HAM di masyarakat dan organisasi menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi tersebut. Lalu ada beragam karakteristik sistem sosial. Karakteristik yang berbeda dan sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain sering menimbulkan konflik. Selanjutnya ada pribadi orang. Sifat seperti selalu curiga, egois, sombong, dan kurang dapat mengendalikan emosinya itu sangat mudah untuk menyulut konflik. Selanjutnya, kebutuhan. Jika kebutuhan diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan perasaan tidak adil, ketidakseimbangan kepentingan, kurang komunikasi dan empati, serta kebutuhan mendesak. Lalu ada perasaan dan emosi. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional saat berinteraksi dengan orang lain yang dapat menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik. Selanjutnya ada pola pikir tidak mandiri. Pola pikir berdikari penting dalam menyelesaikan konflik karena menumbuhkan kemandirian berpikir, tanggung jawab, dan kemampuan mencari solusi tanpa ketergantungan atau tekanan dari pihak luar. Yang terakhir adalah budaya konflik dan kekerasan. Budaya konflik di Indonesia terjadi karena krisis kepemimpinan. Selain itu, perubahan pola pikir, primordialisme, terkikisnya nilai tradisi, politisasi agama, kehidupan politik, dan ekonomi liberal, juga lemahnya penegakan hukum dan merosotnya moral mengembangkan budaya konflik di Indonesia. Selanjutnya kita beralih kepada teori-teori atau pendekatan dalam konflik. Yang pertama adalah teori dialektika Hegel. Simpelnya, teori ini bilang bahwa konflik itu bukan sekedar masalah, tapi proses alami untuk menuju perkembangan dan penyempurnaan. Nah, menurut Hegel, ini itu terdapat 3 proses. Proses tersebut diantaranya adalah tesis, antitesis, dan juga sintesis. Tesis itu simpelnya adalah idenya atau masalahnya gitu ya. Lalu
ada antitesis. Antitesis itu merupakan ide yang berisi ketidaksempurnaan yang akan menimbulkan oposisi. Nah, lalu sebagai hasil dari keduanya muncul pendapat ketiga atau yang disebut dengan sintesis. Jadi tesis, antitesis, dan sintesis ini akan mengalami proses secara terus-menerus hingga ide absolut tercipta. Ide absolut itu adalah suatu pemikiran yang murni dalam proses perkembangan diri. Dan logika yang mengatur proses perkembangan ini disebut dialektik. Itulah mengapa teori ini disebut dengan teori dialektika Hegel. Teori yang kedua adalah teori Satyagraha. Jadi teori ini berasal dari Mohandas Karamchand Mahatma Gandhi yang merupakan seorang pemimpin perjuangan kemerdekaan India dalam melawan pemerintahan penjajah Inggris. Beliau mengemukakan konsep konflik perlawanan tanpa kekerasan atau non-violent conflict yang terkenal dengan nama Satyagraha. Konsep Satyagraha berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar. Prinsip utama dari teori Satyagraha ini adalah tanpa kekerasan, ahima, kebenaran, satya, pengendalian diri, tapasya, dan juga cinta kasih, taruna. Ajaran Satyagraha ini berasal dari ajaran agama Hindu yang melarang orang menyakiti semua makhluk dan harus menghindari kekerasan. Jadi pada intinya teori Satyagraha ini adalah menyelesaikan konflik sosial atau politik tanpa kekerasan dengan mengubah hati lawan lewat kekuatan moral dan kebenaran. Teori psikodinamika. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena pertentangan dalam diri manusia antara dorongan naluriah, kenyataan hidup, dan nilai moral. Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, ide. Ide ini berisi dorongan biologis seperti keinginan untuk bertahan hidup, seks, dan agresi. Ide ini bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Yang kedua, ego. Ego ini penyeimbangan keinginan ide dengan kenyataan hidup. Dan ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas. Yang ketiga ada superego, berisi nilai moral dan hati nurani yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Konflik muncul ketika ketiga komponen ini tidak seimbang, dan ketegangan batin terjadi saat ego gagal menengahi ide dan superego. Selanjutnya, teori pertukaran sosial, di mana teori pertukaran sosial digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan proses terjadinya konflik. Teori ini telah dibahas oleh para filsuf semenjak abad pertengahan. Teori pertukaran sosial disusun berdasarkan sejumlah asumsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial adalah pertukaran timbal balik, di mana setiap orang saling membutuhkan dan mengharapkan keuntungan dari hubungan tersebut. Yang kedua, setiap orang bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya, di mana orang ini akan berusaha mendapatkan nilai lebih dari interaksi. Tapi kalau salah satu pihak merasa dirugikan, maka hubungan itu bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga, konflik muncul jika pertukaran dianggap tidak adil, seperti ketidakadilan, ketidakwajaran, perbedaan hak, atau ketimpangan kekuasaan. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan sosial. Selanjutnya, teori permainan, di mana teori ini sama halnya dengan permainan strategi antara dua pihak atau lebih. Teori ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu permainan 2 orang dan banyak orang, serta permainan zero sum, di mana satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Dan non-zero sum, di mana pihak bisa sama-sama menang dan sama-sama kalah. Selanjutnya, menurut Joseph Polger dan Marshall Scott Full, teori permainan didasarkan pada 4 asumsi antara lain: 1. Setiap permainan memiliki pilihan atau opsi bagi para pemain dan imbalan dari setiap pilihan. Yang kedua, pilihan pemain terbatas dan semua pemain mengetahui apa saja pilihan yang tersedia. Yang ketiga,
Hasil permainan bergantung pada keputusan semua pemain, bukan hanya satu pihak. Yang keempat, para pemain memahami setiap kombinasi pilihan dan hasil yang mungkin terjadi, serta menilai hasil tersebut berdasarkan manfaat bagi diri sendiri. Yang kelima, permainan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hasil terbaik. Selanjutnya, kita masuk ke teori fase, di mana teori fase konflik merupakan teori yang bisa digunakan untuk memahami proses terjadinya konflik. Teori ini disusun berdasarkan asumsi bahwa proses terjadinya interaksi konflik melalui fase-fase dengan pola tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Proses konflik dalam bentuk aksi dan reaksi pihak-pihak yang terlibat konflik yang terjadi pada fase-fase berurutan. Satu fase mendahului fase lainnya. Lalu, Donald dan Chandra mengemukakan konflik antar kelompok dalam 4 fase, yaitu fase potensi konflik, fase pertumbuhan, fase pemicu dan eskalasi, dan fase pasca konflik, di mana setiap fase menunjukkan peningkatan intensitas konflik dari ketegangan awal hingga kekerasan terbuka, kemudian menuju rekonsiliasi. Pencegahan paling efektif dilakukan pada fase awal, sedangkan fase akhir menekankan pembangunan kembali kepercayaan dan institusi demi perdamaian berkelanjutan. Selanjutnya, masuk ke teori ruang. Awal dari teori ruang adalah teori Lewin mengenai iklim organisasi pada tahun 1951. Dalam bukunya yang berjudul Field Theory in Social Science, teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam ruangan kehidupan tersebut, di mana ruangan kehidupan ini mencakup tujuan yang ingin dicapai, hambatan yang dihadapi, serta kondisi atau syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya yang saling memengaruhi. Nah, di sini ada teori sistem organisasi, yang dimana konflik dan manajemen konflik dapat dianalisis dari sudut pandang teori sistem dalam organisasi. Konflik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya terjadi dalam konteks sistem organisasi. Jadi maksudnya tuh konflik itu ternyata bisa kita lihat dari sudut pandang teori sistem organisasi. Jadi kalau ada masalah di dalam organisasi, entah itu di antara orang, antara tim, atau antara divisi, kita jangan langsung nyalahin satu orang saja, tapi lihat dulu hubungannya sama bagian lain, karena sebuah bagian dalam organisasi itu saling terhubung kayak satu sistem. Terus di situ juga disebut konflik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Jadi kalau konflik ekonomi itu masalah yang berhubungan sama uang, gaji, atau pembagian anggaran. Nah, kalau konflik politik itu tuh kayak rebutan posisi, kekuasaan, atau juga bisa juga pengaruh gitu. Sedangkan konflik sosial itu masalah karena hubungan antara orang, misalnya salah paham gitu, iri, terus juga bisa juga nggak cocok gitu sama rekan kerjanya. Nah, semua konflik itu terjadi di dalam sistem organisasi, yang artinya masalah itu muncul karena cara kerja antar bagian di organisasi saling nyambung. Jadi kalau satu bagian bermasalah, bagian lain juga bisa ikut kena dampaknya.
Terus menurut von Bertalanffy, suatu organisasi merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang saling memiliki ketergantungan. Jadi apabila organisasi diganti dengan organisasi, maka akan terjadi sistem organisasi. Demikian juga apabila organisme diganti dengan perusahaan, maka akan terbentuk sistem perusahaan. Jadi menurut von Bertalanffy, setiap organisasi itu sebenarnya adalah sistem yang saling terhubung. Misalnya tuh kayak tubuh manusia, kita punya banyak bagian-bagian, kayak ya punya jantung, paru-paru, otak, semuanya itu punya fungsinya masing-masing, tapi saling bergantung biar tubuh bisa jalan dengan baik gitu. Nah, kalau konsep ini diganti dari organisme jadi organisasi, maka hasilnya juga sama. Organisasi juga punya banyak bagiannya gitu. Ada divisi keuangan, HR, pemasaran, produksi, terus semuanya itu saling butuh satu sama lain gitu, biar organisasinya bisa berjalan dengan baik gitu. Terus kalau diganti lagi jadi perusahaan, prinsipnya juga tetap sama gitu. Perusahaan itu sistem besar yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Kalau satu bagian bermasalah, bagian lain juga bisa ikut kena efeknya gitu. Jadi teori ini ngajarin kita kalau organisasi itu kayak makhluk hidup. Semua bagiannya harus saling dukung biar bisa bertahan dan mencapai tujuannya. Dengan mengadopsi teori sistem dari Bertalanffy, maka dapat diformulasikan anatomi sistem organisasi. Pola analisis sistem mempergunakan sejumlah asumsi antara lain pola pikir, kesatuan, subsistem saling tergantung, ikatan sinergi, garis batas sistem, tujuan sistem, budaya organisasi, dan juga kepemimpinan. Jadi kalau teori ini dipakai, kita bisa ngerti anatomi atau pola kerja dari organisasi itu sendiri. Misalnya kayak gimana sistemnya, gimana tiap bagiannya saling tergantung, budaya organisasinya, sampai gaya kepemimpinannya. Jadi intinya organisasi itu bukan cuma kumpulan orang, tapi sistem yang saling nyambung dan punya tujuan bareng. Selanjutnya ada teori negosiasi muka. Teori negosiasi muka ini dikembangkan oleh Stella Tintomi. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa akar konflik berdasarkan identitas pada level individual dan level budayanya. Tintomi juga mengemukakan bahwa budaya kolektivitas menganggap muka kelompok lebih penting daripada individu anggota kelompok. Di samping itu juga ada jarak kekuasaan atau power distance yang kecil dan besar dalam berkaitan untuk setiap budaya. Budaya dengan jarak kekuasaan kecil percaya bahwa otoritas atau kekuasaan diperoleh serta didistribusikan secara merata dan pendapat semua orang penting. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan besar, otoritas atau kekuasaan diwariskan. Jadi dalam teori negosiasi muka ini tuh membahas tentang gimana orang dari budaya yang berbeda menjaga harga diri atau mukanya saat berkomunikasi, terutama kalau lagi ada konflik. Teori ini juga mempunyai asumsi dasar. Yang pertama, komunikasi selalu terjadi dalam suatu budaya. Jadi cara kita ngomong, bereaksi, bahkan cara kita menyampaikan pendapat, semuanya itu dipengaruhi sama budaya tempat kita hidup. Terus yang kedua itu muka jadi masalah
kalau identitas kita dipertanyakan. Maksudnya tuh kalau ada orang yang ngeremehin kita, misalnya ya, kalau ada orang yang ngeremehin kita, nyalahin tanpa alasan, atau bikin malu di depan orang lain, itu bisa dianggap sebagai ancaman buat muka atau harga diri kita. Terus yang ketiga itu ada perbedaan antara budaya individualistik dan kolektivistik, dan juga soal jarak kekuasaan. Budaya individualistik itu kayak orang barat gitu, orangnya tuh lebih suka mandiri, terus fokus ke diri sendiri. Kalau budaya kolektivitis itu kayak orang Asia, lebih suka kebersamaan, kerjasama, dan juga menjaga harmoni antara orang. Nah, sedangkan jarak kekuasaan itu tentang gimana hubungan antara atasan dan bawahan. Ada yang bebas dan setara, dan juga ada yang sangat hierarkis. Yang keempat itu budaya individualistik, cenderung suka cara berpikir yang fokus ke diri sendiri, sementara budaya kolektivistis lebih mikirin perasaan dan pandangan orang lain. Terus di budaya yang jarak kekuasaannya kecil, orang lebih suka hubungan yang terbuka dan percaya satu sama lain. Tapi kalau jarak kekuasaannya besar, orang cenderung lebih menghormati hierarki. Misalnya tuh harus sopan banget sama atasan. Terus selanjutnya, perilaku komunikasi juga dipengaruhi banyak faktor, kayak perbedaan budaya, hubungan antar individu, dan situasi yang lagi terjadi. Jadi kita gak bisa disamaratakan. Terus kompetensi dalam komunikasi antar budaya, maksudnya kita perlu bisa menyesuaikan cara ngomong dan sikap kita kalau berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, biar komunikasi berjalan lancar tanpa menyinggung mereka. Jadi intinya tuh teori ini ngajarin kita buat paham perbedaan budaya dalam menjaga harga diri saat berkomunikasi, supaya kita lebih bijak dan menghargai orang lain. Selanjutnya, teori negosiasi muka ini disusun berdasarkan asumsi atau anggapan dasar. Yang pertama itu komunikasi dalam suatu budaya. Komunikasi itu selalu terjadi dalam suatu budaya. Jadi cara kita ngomong, bereaksi, bahkan cara kita menyampaikan pendapat, semuanya dipengaruhi sama budaya tempat kita hidup. Yang kedua itu bukan menjadi suatu masalah jika identitasnya dipertanyakan. Maksudnya gini, kalau ada orang yang ngeremehin kita, kemudian nyalahin tanpa alasan, atau bikin malu di depan orang, itu bisa dianggap sebagai ancaman buat muka atau harga diri kita. Yang ketiga itu perbedaan budaya individualistik versus kolektivistik, serta jarak kekuasaan kecil dan besar. Jadi ada dua hal yang penting yang saling berhubungan, yaitu budaya individualistik dan kolektivistik, serta jarak kekuasaan kecil dan besar. Budaya individualistik itu seperti orang barat, jadi lebih fokus ke diri sendiri, kemudian orangnya berani ngomong langsung dan terbuka. Sedangkan budaya kolektivistik itu seperti orang Asia, lebih fokus ke kelompok, jadi orangnya lebih hati-hati biar gak bikin orang lain malu atau tersinggung. Kemudian kalau soal jarak kekuasaan, budaya yang jaraknya kecil itu lebih santai, bawahan bisa ngobrol bebas sama atasan gitu. Tapi kalau jarak kekuasaannya besar, biasanya hubungan lebih formal dan penuh rasa hormat. Budaya individualistik
individualistik cenderung punya jarak kekuasaan kecil, sedangkan budaya kolektivistik cenderung punya jarak kekuasaan besar. Makanya cara orang menjaga muka dan berkomunikasi beda-beda tergantung budaya dan posisi sosialnya. Yang keempat itu budaya individualistik lebih menyukai kerangka berorientasi pada diri sendiri, sedangkan budaya kolektivistik lebih menyukai kerangka orang lain. Nah, kalau budaya individualistik ini cenderung suka cara berpikir yang fokus ke diri sendiri, sementara budaya kolektivistik lebih mikirin perasaan orang lain dan pandangan orang lain. Yang kelima itu budaya jarak kekuasaan kecil lebih menyukai suatu kepercayaan, sedangkan budaya jarak kekuasaan besar lebih menyukai kerangka hierarki. Di budaya yang jaraknya kekuasaan kecil, orang lebih suka hubungan yang terbuka dan percaya satu sama lain. Tapi beda lagi dengan jarak kekuasaannya yang besar, orang cenderung lebih menghormati hierarki. Misalnya harus sopan sama atasan gitu. Terus kemudian selanjutnya perilaku juga dipengaruhi oleh variabel kultural, hubungan individual dan faktor-faktor situasional. Nah, perilaku komunikasi juga dipengaruhi banyak faktor, kayak perbedaan budaya, kemudian hubungan antar individu dan situasi yang lagi terjadi. Jadi kita itu nggak bisa disamaratakan. Kemudian yang terakhir, kompetensi dalam komunikasi interkultural. Kompetensi dalam komunikasi antar budaya maksudnya kita perlu bisa menyesuaikan cara ngomong dan sikap kita kalau berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, biar komunikasi berjalan dengan lancar tanpa menyinggung mereka. Jadi intinya mah ngajarin kita buat paham perbedaan budaya dalam menjaga harga diri saat berkomunikasi, supaya kita bisa lebih bijak dan menghargai orang lain. Selanjutnya, menurut Stella Stintomi, cara seseorang berkomunikasi dalam konflik dipengaruhi oleh budaya dan cara menjaga muka. Teori negosiasi muka menjelaskan bagaimana kita menjaga citra diri dan hubungan dengan orang lain saat menghadapi konflik, tergantung nilai dan budayanya masing-masing. Jadi cara kita ngomong atau berkomunikasi waktu ada konflik itu ternyata dipengaruhi banget sama budaya dan kita menjaga muka. Muka ini di sini bukan wajah, tetapi maksud harga diri atau citra diri kita di depan orang lain. Teori ini bilang setiap orang punya cara sendiri buat menjaga muka, tergantung budayanya. Misalnya di budaya Asia kayak di Indonesia, orang itu lebih hati-hati ngomong biar gak bikin orang lain malu. Tetapi beda lagi kalau di budaya Barat gitu, orangnya lebih terbuka dan langsung aja kalau gak setuju atau lebih belak-belakan gitu lah. Kalau teori negosiasi muka ini membantu kita ngerti gimana budaya dan nilai-nilai memengaruhi cara seseorang menghadapi konflik, biar kita bisa lebih bijak dan gak salah paham waktu berkomunikasi sama orang lain. Gitu. Selanjutnya kita ada jenis-jenis konflik personal dan konflik interpersonal. Di sini ada konflik personal. Konflik ini terdiri atas konflik pendekatan ke pendekatan. Harus memenuhi dua alternatif yang berbeda tetapi sama-sama baik kualitasnya. Kemudian konflik menghindar ke menghindar, harus memenuhi alternatif yang sama-sama harus dihindari. Kemudian lagi konflik pendekatan ke
menghindar terjadi karena seseorang mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap sesuatu yang sama. Jadi singkatnya itu, konflik personal itu terjadi karena kita harus memilih entah antara dua hal yang sama-sama baik atau sama-sama buruk, atau juga satu hal yang punya sisi baik dan buruk sekaligus. Selanjutnya adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan, ketidaksepakatan, atau konfrontasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai, kepentingan, sikap, atau cara berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada konflik interest. Konflik interest adalah situasi di mana seorang individu, pejabat, atau aktor sistem sosial mempunyai interest personal lebih besar daripada interest organisasinya, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan atau tujuan sistem sosial. Konflik ini jugalah yang melatar belakangi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Sederhananya seperti berbeda pendapat mengenai cara bagaimana tujuan itu akan dicapai. Sedangkan konflik non-realistis ini lebih dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Selanjutnya, konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang merusak dan memperuncing perbedaan. Prosesnya tidak menyelesaikan masalah, malah membuat konflik semakin membesar seperti spiral. Sedangkan konflik konstruktif adalah konflik yang produktif dan berfokus pada penyelesaian masalah substansial. Prosesnya menggunakan komunikasi intensif, negosiasi, dan semangat give and take. Sederhananya, konflik destruktif ini adalah konflik yang memiliki pengaruh yang negatif atau akibat yang negatif. Sedangkan konflik konstruktif ini pengaruhnya lebih positif karena cara-cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik ini juga adalah cara-cara yang positif. Selanjutnya ada pengaruh konflik. Konflik pada dasarnya dapat menimbulkan berbagai pengaruh dalam suatu hubungan atau lingkungan kerja, dan hal ini bergantung pada bagaimana cara pihak-pihak yang terkait bisa mengelola konflik tersebut. Di antara pengaruh-pengaruh tersebut ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dalam pengaruh positif diantaranya yang pertama adalah menciptakan perubahan, yang kedua membawa objek konflik ke permukaan, yang ketiga memahami orang lain lebih baik, yang keempat menstimulus cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas, yang kelima manajemen konflik dalam menciptakan solusi terbaik, yang keenam konflik dapat menciptakan revitalisasi norma. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya terdapat 7 poin. Yang pertama adalah biaya konflik, yang kedua merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, yang ketiga merusak sistem organisasi, yang keempat menurunkan mutu pengambilan keputusan, yang kelima kehilangan waktu kerja, yang keenam sikap dan perilaku negatif, dan yang terakhir adalah kesehatan.